Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, membaca pesan itu, atau melihat dengan mata kepalaku sendiri siapa yang datang ke rumahku hari itu. Karena sejak detik aku membalas pesan itu, hidupku tidak lagi sama. Pesan yang terlihat sepele. Hari itu seharusnya tidak berbeda dari hari-hari lainnya. Tidak ada tanda aneh, tidak ada firasat buruk, bahkan tidak ada perasaan gelisah yang biasanya datang tanpa alasan. Semuanya berjalan seperti rutinitas yang sudah terlalu sering diulang hingga terasa biasa saja. Dia pulang sedikit lebih cepat dari biasanya. Seperti biasa, pintu dibuka tanpa suara keras, langkahnya masuk dengan santai, lalu tasnya diletakkan begitu saja di dekat sofa. Wajahnya terlihat lelah, atau mungkin, memang sengaja terlihat lelah. Aku tidak benar-benar memperhatikan saat itu. Bagiku, itu hal yang normal. Hari kerja memang melelahkan, dan aku sudah terlalu terbiasa melihat ekspresi seperti itu setiap hari. Capek banget hari ini, katanya singkat. Aku hanya mengangguk kecil sambil melanjutkan kegiatanku. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan, bahkan tidak ada percakapan panjang di antara kami sore itu. Semuanya terasa datar. Beberapa detik kemudian, dia langsung berjalan ke arah kamar mandi. Pintu tertutup. Suara air mulai terdengar. Dan rumah kembali sunyi. Di atas meja, ponselnya tertinggal. Hal kecil yang sebenarnya tidak pernah menarik perhatianku sebelumnya. Aku bukan tipe orang yang suka memeriksa ponsel pasangan. Bagiku, kepercayaan adalah sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan setiap saat. Kalau harus terus mengecek, berarti ada yang salah sejak awal, dan aku tidak pernah ingin menjadi orang seperti itu. Jadi biasanya, aku akan mengabaikannya begitu saja. Seperti hari itu, seharusnya aku duduk di ruang tamu, mencoba fokus pada hal lain. Tapi entah kenapa, suasana terasa sedikit berbeda. Bukan karena sesuatu yang jelas, tapi lebih seperti ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Mungkin hanya perasaan sesaat, pikirku. Sampai tiba-tiba, layar ponsel itu menyala. Awalnya aku tidak langsung melihat, tapi cahaya kecil itu cukup menarik perhatianku. Refleks, mataku melirik ke arah meja. Ada notifikasi masuk dari nomor yang tidak dikenal. Aku sempat ragu. Benar-benar ragu. Dalam kepalaku, ada dua suara yang saling bertentangan. Yang satu bilang untuk mengabaikannya, yang lain mendorong rasa penasaran yang tiba-tiba muncul begitu saja. Cuma lihat notifikasi doang, bukan apa-apa. Bisikku dalam hati, mencoba mencari pembenaran. Langkahku mendekat. Aku berdiri tepat di depan meja itu, menatap layar yang masih menyala. Dan disitulah aku melihatnya. Sebuah pesan singkat. Tidak panjang. Tidak rumit. Tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti sesaat. Aku rindu kamu. Tanganku langsung terasa dingin. Aku mengernyit, mencoba memahami apa yang sebenarnya kulihat. Mungkin salah baca. Mungkin hanya konteks yang tidak aku mengerti. Atau mungkin, memang bukan untuk dia. Kurir? Pikirku, mencoba mengingat apakah hari itu ada paket yang seharusnya datang. Tapi semakin kupikirkan, semakin terasa tidak masuk akal. Sejak kapan seseorang yang mengantarkan barang menggunakan kata-kata seperti itu? Rindu? Untuk apa? Untuk siapa? Aku mencoba mundur satu langkah, seolah jarak bisa membuat pikiranku lebih jernih. Tapi justru sebaliknya, rasa penasaran itu semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang menarikku untuk melihat lebih jauh, untuk memastikan bahwa apa yang kulihat ini benar atau hanya kesalahpahaman. Suara air dari kamar mandi masih terdengar. Artinya, aku punya waktu. Dan di titik itu, aku membuat keputusan kecil yang tanpa kusadari akan mengubah semuanya. Perlahan, aku meraih ponsel itu. Layar masih menyala. Notifikasi masih terlihat jelas. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut ketahuan,
Tapi karena aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang selama ini mungkin ada, tapi tidak pernah aku sadari. Atau mungkin, sengaja aku abaikan. Aku menarik napas panjang. Lalu, dengan satu gerakan pelan, aku membuka pesan itu. Dan saat itulah, aku belum tahu bahwa langkah kecil ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak akan bisa aku kembalikan seperti semula. Karena terkadang, kebenaran tidak datang dengan suara keras. Ia datang diam-diam, melalui satu pesan sederhana yang terlihat sepele. Tapi cukup untuk menghancurkan segalanya. Rasa penasaran yang mulai tumbuh. Setelah pesan itu terbuka, aku tidak langsung membaca semuanya. Anehnya, justru ada jeda. Seolah-olah ada bagian dari diriku yang masih berharap ini semua hanya salah paham. Bahwa jika aku tidak melanjutkan membaca, maka semuanya akan tetap baik-baik saja. Seolah kebenaran bisa ditunda hanya dengan menutup mata sedikit lebih lama. Tanganku masih memegang ponsel itu. Layar terang. Pesan terakhir masih terlihat jelas. Aku rindu kamu. Kalimat itu terasa sederhana. Tapi semakin lama kulihat, semakin terasa berat. Seolah ada makna lain di baliknya. Makna yang tidak ingin aku akui. Aku menelan ludah pelan. Jangan berlebihan, bisikku dalam hati. Mungkin cuma bercanda. Tapi jauh di dalam, aku tahu, ini bukan sekadar bercanda. Dengan napas yang sedikit tertahan, aku mulai menggulir layar ke atas. Satu pesan, lalu satu lagi. Dan semakin aku membaca, semakin dadaku terasa sesak. Percakapan mereka tidak kaku seperti orang yang baru kenal. Tidak juga canggung seperti hubungan formal. Justru sebaliknya, terlalu santai, terlalu akrab, terlalu nyaman. Ada panggilan-panggilan kecil yang terasa pribadi. Ada candaan yang hanya bisa dimengerti oleh dua orang yang sering berbicara. Dan yang paling membuatku diam, adalah bagaimana mereka saling menunggu balasan satu sama lain. Ini bukan komunikasi sesekali. Ini rutinitas. Aku berhenti sejenak, menatap kosong ke layar. Pikiranku mulai berputar. Mencoba mencari penjelasan lain. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Mungkin ada konteks yang tidak aku pahami. Mungkin, tapi semua, mungkin, itu runtuh saat aku membaca satu pesan berikutnya. Tadi kamu kenapa nggak angkat? Aku nungguin. Aku mengernyit. Menunggu? Sejak kapan ada seseorang yang menunggu dia seperti itu? Aku menggulir lagi. Dan menemukan balasan darinya. Singkat, tapi cukup jelas. Tadi lagi di rumah. Nggak enak. Aku langsung membeku. Di rumah. Artinya, saat aku ada di dekatnya. Saat aku tidak tahu apa-apa. Saat aku percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Jantungku mulai berdegup lebih kencang. Kali ini bukan karena kaget, tapi karena sesuatu yang mulai berubah di dalam diriku. Rasa penasaran itu berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Aku lanjut membaca. Setiap pesan seperti potongan kecil yang perlahan membentuk gambaran utuh. Dan gambaran itu tidak lagi bisa kusebut kebetulan. Ada janji untuk bertemu. Ada keluhan karena tidak bisa bertemu. Ada kata-kata rindu yang tidak lagi terasa ringan. Dan yang paling membuatku sulit bernapas. Ini bukan pertama kali. Bukan baru kemarin. Bukan baru minggu lalu. Ini sudah berlangsung lama. Cukup lama sampai mereka merasa nyaman. Cukup lama sampai mereka tidak lagi berhati-hati. Tanganku mulai gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang mulai muncul perlahan. Marah yang masih tertahan. Masih terkunci. Aku menatap layar itu lebih lama dari yang seharusnya. Setiap kata terasa seperti pukulan kecil yang terus berulang. Dan di tengah semua itu, aku mulai menyadari sesuatu yang membuatku lebih diam dari sebelumnya. Selama ini, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak pernah curiga. Tidak pernah bertanya.
Tidak pernah mencari tahu. Aku hanya percaya. Dan kepercayaan itu ternyata dimanfaatkan dengan sangat rapi. Suara air dari kamar mandi masih terdengar. Dia masih di dalam. Tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Tidak tahu bahwa rahasianya perlahan terbuka. Aku menghela napas panjang. Mataku kembali ke layar. Aku membaca ulang beberapa pesan. Berusaha memastikan bahwa aku tidak salah mengartikan. Tapi semakin aku membaca, semakin jelas semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Ini bukan salah kirim. Bukan salah paham. Dan jelas, bukan hal sepele. Ini sesuatu yang nyata. Sesuatu yang selama ini berjalan di belakangku. Dan di titik itu, sesuatu di dalam diriku berubah. Rasa penasaran yang tadi hanya kecil, kini tumbuh menjadi tekad. Aku tidak ingin hanya menjadi orang yang membaca diam-diam. Aku tidak ingin hanya menyimpan semua ini sendiri tanpa tahu kebenaran sepenuhnya. Kalau memang ini nyata, aku ingin melihatnya langsung. Bukan dari layar, bukan dari kata-kata, tapi dari kenyataan yang tidak bisa disangkal. Aku menatap pesan terakhir sekali lagi. Aku rindu kamu. Kali ini, perasaanku berbeda. Bukan lagi bingung, bukan lagi ragu, tapi dingin. Sangat dingin. Dan dari situlah, keputusan berikutnya mulai terbentuk. Keputusan yang mungkin akan menghancurkan semuanya. Atau, justru membuka semuanya dengan cara yang paling tidak terduga. Kebenaran yang tersembunyi. Aku tidak langsung berhenti setelah membaca beberapa pesan. Justru sebaliknya, aku semakin dalam masuk ke percakapan itu. Seolah ada dorongan yang tidak bisa kutahan, dorongan untuk mengetahui semuanya sampai ke akar. Karena setengah kebenaran hanya akan membuatku semakin tersiksa. Kalau memang harus sakit, sekalian saja. Tanganku kembali menggulir layar ke atas. Lebih jauh. Lebih lama. Dan disitulah aku mulai melihat pola yang sebelumnya tidak begitu jelas. Mereka tidak hanya berbicara sesekali. Percakapan itu hampir setiap hari. Pagi, siang, bahkan malam. Ada jeda, tapi selalu kembali. Seolah mereka punya dunia sendiri yang berjalan paralel dengan hidup yang selama ini aku lihat. Dan yang membuatku semakin diam, adalah bagaimana semuanya terlihat begitu normal bagi mereka. Seolah tidak ada yang salah. Ada pesan singkat di pagi hari. Udah bangun. Lalu dibalas beberapa menit kemudian. Udah. Kamu. Sederhana. Tapi terlalu rutin untuk dianggap kebetulan. Aku terus membaca. Ada momen di mana mereka saling mengeluh tentang hari masing-masing. Tentang capek, tentang bosan, tentang hal-hal kecil yang seharusnya hanya dibagikan pada orang terdekat. Dan tiba-tiba aku sadar. Selama ini, bukan aku tempat dia bercerita. Bukan aku yang dia cari saat lelah. Bukan aku yang dia hubungi saat butuh ditemani. Tanganku mulai menggenggam ponsel itu lebih erat. Dadaku terasa sesak, tapi aku tetap lanjut membaca. Karena sekarang, ini bukan lagi soal penasaran. Ini soal kenyataan. Aku menemukan pesan lain. Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku berhenti. Mataku terpaku di kalimat itu. Lagi. Artinya, mereka sudah pernah bertemu. Bukan sekali. Bukan kebetulan. Tapi sesuatu yang sudah direncanakan. Aku menggulir sedikit ke bawah, mencari jawabannya. Dan disitulah, semuanya benar-benar terasa jatuh. Nanti aku kabarin. Lagi nggak bisa bebas. Bebas. Kata itu seperti menamparku. Sejak kapan dia merasa tidak bebas? Sejak kapan rumah ini, aku, menjadi sesuatu yang membatasi? Aku menelan napas pelan. Berusaha tetap tenang. Tapi dalam pikiranku, semuanya mulai tersusun dengan jelas. Potongan-potongan kecil yang dulu mungkin terasa aneh, sekarang semuanya masuk akal. Pulangan yang lebih lama dari biasanya. Alasan yang terdengar masuk akal, tapi selalu berulang.
Perubahan sikap yang dulu sempat aku abaikan. Semua itu bukan kebetulan. Aku hanya tidak ingin melihatnya. Aku kembali membaca. Semakin dalam, semakin terasa bagaimana hubungan itu berkembang. Dari yang awalnya terlihat ringan, menjadi semakin dekat. Dari sekadar bertanya kabar, menjadi saling menunggu. Dari candaan biasa, menjadi sesuatu yang lebih personal. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak ada di dalam cerita itu. Aku seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Aku berhenti menggulir. Untuk beberapa detik, aku hanya menatap layar tanpa benar-benar melihat. Pikiranku kosong. Atau mungkin, terlalu penuh sampai tidak bisa memproses lagi. Suara air dari kamar mandi masih terdengar. Stabil, tenang. Sangat bertolak belakang dengan apa yang sedang terjadi di dalam diriku. Aku mengangkat pandangan sebentar, menatap ke arah pintu kamar mandi itu. Di balik pintu itu, ada seseorang yang selama ini aku percaya sepenuhnya. Seseorang yang setiap hari ada di rumah ini. Seseorang yang ternyata punya kehidupan lain yang tidak pernah aku tahu. Aku menunduk lagi. Mataku kembali ke layar. Dan disitulah aku menemukan satu pesan yang membuat semuanya terasa semakin nyata. Aku tadi hampir ketahuan. Jantungku langsung berdegup lebih keras. Aku cepat membaca balasannya. Hati-hati. Jangan sampai dia tahu. Tanganku langsung membeku. Dia. Itu aku. Tidak perlu disebut nama. Tidak perlu dijelaskan. Aku tahu, itu aku. Ada jeda panjang di dalam diriku. Bukan karena aku tidak mengerti. Tapi karena akhirnya, aku benar-benar mengerti. Selama ini, aku ada. Tapi tidak pernah benar-benar dianggap ada. Aku menarik napas panjang. Pelan. Berusaha menahan sesuatu yang mulai naik dari dalam dada. Marah. Kecewa. Dan sesuatu yang lebih dalam dari itu, perasaan dikhianati tanpa pernah diberi kesempatan untuk tahu. Aku menutup mata sebentar. Hanya beberapa detik. Cukup untuk mengumpulkan diriku kembali. Saat aku membuka mata lagi, perasaanku sudah berbeda. Tidak lagi sekacau tadi. Tidak lagi penuh tanda tanya. Sekarang, semuanya jelas. Terlalu jelas. Dan justru karena itulah, aku tidak ingin berhenti di sini. Aku tidak ingin hanya menjadi orang yang tahu diam-diam. Aku tidak ingin hanya menyimpan semua ini sendiri, seolah aku yang harus mengerti keadaan. Tidak. Kalau mereka bisa menjalani ini diam-diam, maka aku juga bisa memilih cara untuk menghadapinya. Tapi bukan dengan diam. Bukan dengan pura-pura tidak tahu. Aku menatap pesan terakhir sekali lagi. Lalu perlahan, sudut bibirku terangkat tipis. Bukan karena aku senang, tapi karena aku sudah membuat keputusan. Kalau ini memang permainan, maka aku akan ikut bermain. Dan kali ini, aku yang menentukan akhirnya. Ketenangan sebelum ledakan. Setelah membaca semuanya, aku tidak langsung melakukan apapun. Tidak ada tangisan. Tidak ada teriakan. Tidak ada gerakan panik seperti yang mungkin orang lain bayangkan. Justru sebaliknya. Aku berdiri di ruang tamu itu, dalam keadaan yang terlalu tenang. Tenang yang aneh. Tenang yang biasanya datang bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena perasaan sudah melewati batasnya. Seolah tubuh dan pikiran berhenti bereaksi, memilih diam sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Tanganku masih memegang ponsel itu. Layarnya sudah tidak lagi menarik perhatianku seperti beberapa menit yang lalu. Semua yang perlu aku tahu, sudah aku tahu. Tidak ada lagi kejutan. Tidak ada lagi kemungkinan lain. Yang tersisa hanya satu hal, kenyataan. Suara air dari kamar mandi masih terdengar. Stabil. Konsisten. Seolah tidak ada yang berubah. Seolah dunia di dalam sana masih berjalan seperti biasa. Dan ironisnya, memang hanya di dalam sana semuanya masih biasa. Di luar, semuanya sudah berubah.
Aku menatap ke arah pintu kamar mandi itu lagi. Bayangan tentang dia muncul di kepalaku. Cara dia berbicara tadi, ekspresinya saat bilang lelah, cara dia masuk begitu saja tanpa merasa ada yang aneh. Semua itu terasa berbeda sekarang. Bukan karena berubah, tapi karena akhirnya aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Selama ini, mungkin aku terlalu percaya. Terlalu yakin bahwa tidak ada yang perlu dipertanyakan. Dan sekarang, kepercayaan itu seperti sesuatu yang asing. Aku menarik napas panjang. Perlahan. Berusaha menstabilkan diriku sendiri. Karena aku tahu, apapun yang aku lakukan setelah ini akan menentukan semuanya. Aku bisa saja langsung masuk ke kamar mandi. Mengetuk pintu keras. Memaksanya keluar. Lalu melempar semua yang aku tahu tepat di wajahnya. Aku bisa. Dan mungkin, sebagian dari diriku ingin melakukan itu. Tapi ada bagian lain yang menahan. Bagian yang lebih tenang. Bagian yang berpikir lebih jauh. Kalau aku melakukan itu sekarang, aku hanya akan mendapatkan penjelasan, alasan, pembelaan, dan mungkin kebohongan lain yang dibungkus lebih rapi. Aku tidak mau itu. Aku tidak mau hanya mendengar. Aku ingin melihat. Aku ingin bukti yang tidak bisa dibantah. Aku ingin dia tidak punya ruang untuk bersembunyi. Aku menunduk, melihat ponsel di tanganku sekali lagi. Percakapan itu masih terbuka. Pesan terakhir masih terlihat. Dan disitulah, sebuah ide mulai muncul. Awalnya kecil. Hanya sekilas. Tapi semakin kupikirkan, semakin terasa masuk akal. Kalau selama ini semuanya terjadi diam-diam, maka aku akan membawanya keluar. Ke tempat yang tidak bisa mereka sembunyikan. Aku duduk perlahan di sofa. Ponsel itu masih di tanganku. Jantungku mulai berdegup lagi, tapi kali ini bukan karena shock. Ini berbeda. Ini karena keputusan. Aku tidak lagi membaca pesan. Aku tidak lagi mencari bukti tambahan. Aku sudah cukup melihat. Sekarang, waktunya bertindak. Aku melirik sekali lagi ke arah kamar mandi. Suara air masih ada. Artinya, aku masih punya waktu. Cukup waktu untuk melakukan satu hal yang akan mengubah semuanya. Tanganku bergerak pelan. Aku membuka kembali bagian chat. Jempolku sempat berhenti di atas layar. Bukan karena ragu, tapi karena aku tahu, setelah ini, tidak ada jalan kembali. Aku menghela napas dalam. Lalu perlahan, sudut bibirku terangkat tipis. Bukan senyum bahagia, bukan juga senyum lega, tapi senyum seseorang yang sudah berhenti berharap dan mulai mengambil kendali. Aku tidak akan berteriak, tidak akan menangis, tidak akan memohon penjelasan. Kalau memang ini permainan, maka aku akan mengubah aturannya. Dan kali ini, mereka tidak akan siap. Aku menatap layar itu dengan fokus. Lalu mulai mengetik. 1 kata. 2 kata. Kalimat yang terlihat sederhana, tapi membawa konsekuensi besar. Dan saat aku menekan kirim, aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi. Bukan hanya untuk mereka, tapi juga untukku. Karena setelah ini, tidak ada lagi pura-pura tidak tahu. Tidak ada lagi diam. Yang ada hanya satu hal, kebenaran, yang akan muncul ke permukaan. Dengan cara apapun. Balasan yang mengubah segalanya. Pesan itu akhirnya terkirim. Sederhana. Tidak panjang. Tidak mencurigakan. Tapi justru karena itulah, berbahaya. Aku menatap layar ponsel itu tanpa berkedip. Seolah setiap detik setelah pesan itu dikirim menjadi sesuatu yang sangat penting. Tidak ada yang bergerak di sekitarku, tapi pikiranku berjalan sangat cepat. Aku tahu apa yang sedang kulakukan. Dan aku tahu, ini bukan hal kecil. Beberapa detik pertama terasa lama. Tidak ada balasan. Layar tetap diam. Dan anehnya, justru disitulah jantungku mulai berdetak lebih keras. Bukan karena takut ketahuan,
Tapi karena aku menunggu respon, menunggu reaksi, menunggu bukti bahwa semua ini nyata. Aku melirik ke arah kamar mandi. Suara air masih terdengar. Masih sama seperti tadi. Dia masih di dalam, tanpa tahu bahwa di luar, sesuatu sudah mulai bergerak. Aku kembali menatap layar. Masih belum ada balasan. Kenapa lama? Pikirku. Apakah dia curiga? Apakah cara mengetikku berbeda? Atau mungkin, selama ini dia cukup mengenal kebiasaan pesan sehingga bisa merasakan ada yang tidak beres? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul begitu saja. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, layar itu menyala lagi. Satu pesan masuk. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku membukanya. Serius. Singkat, tapi jelas. Aku menghembuskan napas pelan. Tidak ada tanda curiga. Tidak ada penolakan. Artinya, dia percaya. Atau lebih tepatnya, dia tidak menyangka. Sudut bibirku terangkat tipis. Bukan karena senang. Tapi karena semuanya berjalan sesuai yang kubayangkan. Aku langsung membalas. Iya. Sekarang. Kali ini, aku tidak menunggu lama. Balasannya datang lebih cepat. Oke. Aku ke sana. Dan disitulah, aku berhenti. Tanganku yang tadi terasa dingin, sekarang justru terasa lebih stabil. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kemungkinan mundur. Semua sudah bergerak. Aku meletakkan ponsel itu perlahan di meja. Mataku masih menatap layar yang perlahan meredup. Satu keputusan kecil, dan semuanya berubah arah. Aku bersandar di sofa, menarik napas panjang, berusaha mengatur detak jantungku yang mulai tidak stabil. Karena sekarang, ini bukan lagi tentang membaca. Ini tentang menghadapi. Aku mulai membayangkan apa yang akan terjadi. Siapa yang akan datang. Bagaimana ekspresinya saat sampai di depan pintu. Dan yang paling penting, bagaimana reaksi dia saat melihat semuanya. Pikiranku mencoba mempersiapkan segala kemungkinan. Apakah mereka akan menyangkal? Apakah mereka akan panik? Atau, apakah mereka justru sudah terlalu nyaman sampai tidak merasa bersalah? Aku tidak tahu. Dan justru itu yang ingin aku lihat. Bukan dari kata-kata, tapi dari reaksi mereka. Suara air dari kamar mandi tiba-tiba berhenti. Aku langsung menoleh. Ini. Beberapa detik yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Lalu terdengar suara kecil, seperti seseorang sedang bersiap keluar. Waktuku hampir habis. Aku berdiri pelan, mengambil posisi seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah aku tidak tahu apa-apa. Seolah semuanya masih normal. Dan saat itu, aku sadar satu hal. Ini bukan hanya tentang mereka. Ini juga tentang aku. Tentang bagaimana aku memilih menghadapi semuanya. Apakah aku akan hancur? Atau justru berdiri lebih kuat? Pintu kamar mandi terbuka. Dia keluar seperti biasa. Tanpa ekspresi mencurigakan. Tanpa rasa bersalah. Tanpa tahu bahwa dalam waktu dekat, dunia kecil yang dia bangun diam-diam itu akan runtuh. Aku menatapnya sekilas. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat orang yang sama seperti sebelumnya. Aku melihat seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Dan hari ini, aku akan membongkarnya. Pelan, tepat, dan tanpa memberi kesempatan untuk lari. Di dalam pikiranku, hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Datang ke rumah sekarang. Dan sebentar lagi, aku akan melihat sendiri siapa yang benar-benar datang. Menunggu dengan jantung berdegup. Setelah semuanya bergerak, yang tersisa hanya satu hal, menunggu. Dan ternyata, menunggu adalah bagian yang paling melelahkan. Bukan karena lama, tapi karena setiap detiknya terasa terlalu panjang. Seolah waktu sengaja berjalan lebih pelan, memberi ruang bagi pikiran untuk berputar tanpa henti. Aku duduk di ruang tamu, di tempat yang sama, dengan posisi yang sama,
tapi perasaan yang sudah benar-benar berbeda. Di depanku, meja yang tadi terasa biasa saja, sekarang seperti saksi dari sesuatu yang akan terjadi. Di atasnya, ponsel itu tergeletak diam. Tidak berbunyi. Tidak bergerak. Tapi justru itu yang membuatku terus meliriknya. Seolah-olah dari benda kecil itu, semua yang sedang terjadi bermula. Di sisi lain ruangan, dia duduk santai. Seperti tidak ada yang berubah. Seperti tidak ada yang sedang berjalan di balik layar. Dia bahkan sempat menyalakan televisi, mengganti saluran beberapa kali, lalu berhenti di sesuatu yang jelas tidak benar-benar dia tonton. Aku memperhatikannya diam-diam. Gerakannya biasa. Ekspresinya biasa. Suaranya saat menghela napas, juga biasa. Dan justru disitulah letak sakitnya. Karena aku tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Bahwa semua yang terlihat, biasa, itu, sebenarnya palsu. Aku menarik napas pelan, berusaha menjaga ekspresi tetap datar. Aku tidak boleh terlihat berbeda. Tidak boleh terlihat curiga. Tidak boleh memberi tanda sekecil apapun bahwa aku sudah tahu. Karena kalau dia sadar, semuanya bisa berubah. Dan aku tidak mau itu. Aku ingin semuanya berjalan sampai akhir. Aku ingin melihat semuanya, sampai jelas. Suasana di ruangan itu terasa aneh. Bukan sunyi, tapi juga tidak hidup. Seperti ada jarak yang tiba-tiba muncul di antara kami, padahal secara fisik tidak berubah. Aku melirik jam. Baru beberapa menit sejak pesan itu dikirim. Tapi rasanya seperti sudah lama sekali. Pikiranku mulai kembali bekerja. Bagaimana kalau dia tidak jadi datang? Bagaimana kalau tiba-tiba ada perubahan? Bagaimana kalau semua ini justru berbalik dan aku kehilangan momen untuk melihat kebenaran secara langsung? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul satu persatu. Tapi aku langsung menekannya. Tidak. Aku tidak boleh goyah sekarang. Semua sudah berjalan sejauh ini. Tidak ada alasan untuk mundur. Aku kembali menatap ponsel di meja. Masih diam. Lalu tanpa sadar, aku mulai menghitung waktu di kepalaku. Kalau dia langsung berangkat, kalau jaraknya tidak terlalu jauh, kalau tidak ada halangan, mungkin tidak lama lagi. Dan pikiran itu membuat jantungku kembali berdetak lebih cepat. Aku mencoba mengalihkan perhatian. Menatap ke arah televisi. Tapi aku bahkan tidak tahu apa yang sedang ditayangkan. Semua terasa seperti latar belakang yang tidak penting. Yang penting hanya satu. Apa yang akan terjadi setelah ini? Tiba-tiba dia bicara. Suara yang biasa. Nada yang biasa. Kamu kenapa diam aja? Aku menoleh pelan, menatapnya sekilas, dan menjawab dengan nada yang sama biasanya. Capek. Satu kata. Cukup. Dia tidak bertanya lagi. Tidak curiga. Tidak memperhatikan lebih jauh. Dan itu semakin menegaskan satu hal. Selama ini, dia memang tidak benar-benar melihatku. Kalau dia benar-benar peduli, dia akan sadar ada yang berbeda. Tapi dia tidak. Dan itu, justru membuatku semakin yakin dengan apa yang akan aku lakukan. Waktu terus berjalan. Pelan. Menyiksa. Setiap detik seperti menunggu sesuatu yang tidak terlihat, tapi pasti akan datang. Aku kembali melirik ke arah pintu. Diam. Tidak ada suara. Belum. Tapi entah kenapa, perasaanku mulai berubah. Bukan lagi cemas. Bukan lagi ragu. Tapi tegang. Seperti seseorang yang berdiri di ambang sesuatu yang besar. Aku tahu, ini tinggal menunggu. Dan saat itu datang, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Aku menegakkan posisi dudukku. Mataku mulai lebih fokus. Telingaku lebih peka terhadap suara sekecil apapun. Langkah kaki di luar. Suara kendaraan. Gerakan di depan rumah. Semua terasa lebih jelas dari biasanya. Dan di tengah semua itu, aku menyadari satu hal yang tidak bisa aku abaikan lagi. Aku siap. Bukan karena aku kuat,
Tapi karena aku sudah terlalu jauh untuk mundur, dan beberapa detik lagi, aku akan melihat kebenaran itu berdiri tepat di depan pintuku. Ketukan yang mengubah segalanya. Waktu terus berjalan. Aku sudah berhenti melihat jam. Tidak ada gunanya lagi menghitung menit. Semua terasa sama, lambat, panjang, dan menekan. Suasana di dalam rumah tetap seperti tadi. Tenang di permukaan, tapi penuh sesuatu yang tidak terlihat. Dia masih di sana. Duduk. Sesekali mengganti posisi. Kadang melihat layar televisi, kadang sibuk dengan pikirannya sendiri. Dan aku, duduk di tempat yang sama, dengan satu fokus yang tidak pernah lepas, pintu itu. Aku tidak tahu tepatnya kapan. Tidak ada hitungan pasti. Tapi di satu momen, suara itu akhirnya datang. Ing, bel rumah berbunyi. Satu kali. Tidak keras. Tidak panjang. Tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku langsung menegang. Jantungku seolah berhenti 1 detik. Lalu berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Aku tidak langsung bergerak. Aku hanya diam. Membiarkan suara itu benar-benar masuk ke dalam kesadaranku. Ini dia. Momen yang sejak tadi aku tunggu. Momen yang akan menentukan semuanya. Aku bisa merasakan tatapannya mengarah ke pintu juga. Dia mungkin berpikir itu hanya tamu biasa. Atau mungkin, dia tidak berpikir apa-apa. Dan justru disitulah perbedaannya. Dia tidak tahu. Aku tahu. Dan dalam beberapa detik lagi, semuanya akan bertabrakan. Bel itu berbunyi lagi. Ing, kali ini sedikit lebih lama. Seolah orang di luar sana mulai memastikan bahwa memang ada seseorang di dalam rumah ini. Aku perlahan berdiri. Tidak terburu-buru. Tidak panik. Setiap langkahku terasa sangat jelas. Lantai yang kupijak, jarak dari sofa ke pintu, bahkan napasku sendiri. Semuanya terasa lebih nyata dari biasanya. Aku berjalan menuju pintu. Pelan. Terukur. Seolah aku ingin memastikan bahwa setiap detik ini benar-benar terjadi. Di belakangku, aku bisa merasakan dia memperhatikan. Mungkin heran kenapa aku tidak langsung membuka pintu. Mungkin juga tidak peduli. Aku tidak tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin tahu. Yang penting sekarang hanya satu. Siapa yang ada di balik pintu ini? Tanganku terangkat. Berhenti sebentar di gagang pintu. Ada 1 detik di mana semuanya terasa diam. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya aku, dan keputusan yang sudah aku buat sejak beberapa menit lalu. Kalau aku membuka pintu ini, tidak ada jalan kembali. Semua yang selama ini tersembunyi akan terlihat. Semua yang selama ini samar akan menjadi jelas. Dan hubungan yang selama ini aku jalani, mungkin tidak akan pernah sama lagi. Aku menarik napas dalam. Pelan. Lalu, memutar gagang pintu itu. Klik. Pintu terbuka sedikit demi sedikit. Cahaya dari luar masuk. Dan di sanalah, seseorang berdiri. Aku menatapnya. Dia juga menatapku. Ada jeda. Singkat, tapi cukup untuk mengatakan banyak hal. Ekspresinya berubah dalam hitungan detik. Dari yang awalnya biasa, menjadi bingung. Lalu, kaget. Dan disitulah aku tahu. Ini benar. Semua yang aku lihat di layar itu, nyata. Dia bukan orang yang salah. Dia bukan kebetulan. Dia adalah orang yang selama ini ada di balik semua itu. Dengan suara pelan, sedikit ragu, dia bertanya, "Dia ada?" Aku menatapnya tanpa mengalihkan pandangan, tanpa emosi yang berlebihan, tanpa ekspresi yang bisa dibaca dengan mudah. Lalu aku menjawab, "Tenang, ada. Lagi di dalam." Kalimat itu keluar begitu saja. Sederhana, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Wajahnya langsung berubah. Dia mulai menyadari sesuatu. Bahwa situasi ini tidak seperti yang dia bayangkan. Bahwa orang yang membukakan pintu bukan orang yang dia harapkan.
Aku membuka pintu lebih lebar, memberi jalan, lalu berkata dengan nada yang tetap datar, "Masuk." Dia tidak langsung bergerak, ragu, jelas, dan justru itu yang membuatku semakin yakin. Selama ini, semuanya memang terjadi diam-diam. Karena mereka tahu, ini tidak seharusnya terjadi. Aku sedikit memiringkan kepala, menatapnya lebih tajam. Kenapa? Biasanya berani, kan? Kalimat itu membuatnya terdiam. Dan akhirnya, dia melangkah masuk. Pelan. Seolah setiap langkahnya semakin berat. Dan saat dia melewati pintu itu, aku tahu, bukan hanya dia yang masuk, tapi juga semua kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa menutupinya. Sosok di balik pesan. Pintu sudah tertutup. Dan sejak saat itu, suasana di dalam rumah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa biasa, seperti beberapa menit sebelumnya. Udara terasa lebih berat, seolah setiap orang di ruangan itu membawa sesuatu yang tidak terucapkan. Dia berdiri tidak jauh dari pintu. Masih diam. Masih mencoba memahami situasi. Sementara aku, berdiri di depannya, menatap tanpa ragu. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Hanya saling melihat. Dan dari cara dia menatap sekeliling, aku langsung tahu satu hal yang tidak bisa disangkal lagi. Ini bukan pertama kalinya dia berada di sini. Tatapannya terlalu familiar. Cara matanya menyapu ruangan, dari sofa, ke meja, lalu ke arah lorong dalam, bukan seperti orang yang baru pertama kali datang. Dia tahu tempat ini. Atau setidaknya, pernah ada di sini sebelumnya. Dan kesadaran itu membuat sesuatu di dalam dadaku langsung naik. Panas. Perlahan, tapi pasti. Aku melangkah satu langkah mendekat. Tidak terlalu dekat. Cukup untuk membuatnya sadar bahwa aku tidak akan mundur. Dia masih diam. Tangannya terlihat sedikit kaku. Matanya sesekali menghindari tatapanku. Dan disitulah, aku mulai bicara. Pelan, tapi jelas. Sering ya ke sini. Kalimat itu tidak keras. Tidak tinggi. Tapi cukup tajam untuk membuatnya langsung bereaksi. Dia terdiam. Tidak menjawab. Hanya menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Dan diamnya itu, sudah lebih dari cukup. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum ramah. Lebih seperti seseorang yang baru saja memastikan sesuatu yang selama ini dia ragukan. Atau, harus aku ulang pertanyaannya. Nada suaraku masih sama. Tenang. Tapi ada tekanan di dalamnya. Dia akhirnya membuka mulut. Seperti ingin bicara. Tapi tidak ada kata yang keluar. Dan justru itu yang membuat suasana semakin tegang. Aku melangkah sedikit ke samping, memberi ruang, tapi bukan untuk kabur, melainkan untuk memperjelas posisi. Santai aja, kataku. Kan kamu datang ke sini karena disuruh, ya kan? Dia langsung menatapku lagi. Kaget, bingung, dan disitulah aku tahu. Dia mulai menyadari bahwa aku bukan sekadar orang rumah yang tidak tahu apa-apa. Aku tahu, dan aku sengaja. Aku melihat perubahan di wajahnya. Rasa percaya diri yang mungkin dia bawa saat datang tadi, mulai hilang sedikit demi sedikit. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Ketidakpastian. Ketakutan. Atau mungkin, rasa bersalah. Aku menyilangkan tangan di depan dada. Menatapnya tanpa berkedip. Kenapa diam? Lanjutku. Biasanya kan lancar ngomongnya di chat. Kalimat itu langsung menghantam. Dia terlihat semakin tidak nyaman. Langkahnya sedikit mundur. Matanya mulai mencari arah. Seolah ingin memastikan, apakah dia masih bisa keluar dari situasi ini. Tapi tidak. Tidak kali ini. Aku tidak akan membiarkan semuanya berhenti setengah jalan. Aku ingin semuanya jelas. Aku ingin tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Suasana semakin tegang. Hening.
Tapi bukan hening yang tenang. Hening yang penuh tekanan. Dan di tengah semua itu, aku bisa merasakan satu hal yang semakin jelas. Amarahku sudah tidak bisa ditahan lebih lama lagi. Bukan amarah yang meledak tiba-tiba, tapi yang terkumpul perlahan. Dari setiap pesan yang kubaca, dari setiap kata yang mereka tukar, dari setiap momen yang ternyata tidak pernah aku ketahui. Aku menatapnya sekali lagi, lebih dalam, lebih tajam, dan dengan suara yang sedikit lebih rendah, tapi jauh lebih berat, aku berkata, "Kamu tahu nggak, kamu lagi berdiri di mana sekarang?" Dia tidak menjawab, tapi kali ini, bukan karena tidak mau, melainkan karena tidak bisa. Karena dia tahu, dan aku juga tahu, ini bukan tempat yang seharusnya dia datangi dengan cara seperti ini. Langkah kaki terdengar dari dalam, pelan, mendekat, dan saat suara itu semakin jelas, aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang akan muncul. Ini dia, momen yang sejak awal aku tunggu. Momen di mana semua yang tersembunyi akhirnya bertemu dalam satu ruang yang sama. Aku tidak bergerak, tidak mundur, tidak juga menoleh. Aku tetap berdiri di tempatku, menatap lurus ke depan, menunggu. Karena kali ini, aku tidak hanya ingin tahu, aku ingin melihat semuanya terbongkar tanpa sisa. Kemarahan yang mulai meledak. Langkah kaki itu semakin dekat, pelan, tapi pasti. Setiap bunyinya terasa seperti menghitung mundur menuju sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Aku tetap berdiri di tempat, tidak menoleh, tidak bergerak. Sementara di depanku, orang itu sudah benar-benar kehilangan ketenangan yang tadi sempat dia bawa. Tatapannya tidak lagi fokus. Nafasnya mulai tidak teratur. Dan dari caranya berdiri, jelas, dia tahu sesuatu yang besar akan terjadi dalam beberapa detik ke depan. Lalu, langkah itu berhenti. Ini, beberapa detik yang terasa sangat panjang. Dan akhirnya, suara itu muncul. Siapa? Nada suaranya biasa, santai, tidak curiga, tidak tahu. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa lebih menusuk. Aku perlahan menoleh. Dia berdiri di sana, masih dengan ekspresi yang sama seperti biasanya. Rambutnya masih sedikit basah. Tangannya memegang handuk. Tidak ada tanda apapun bahwa dunia yang dia kenal akan runtuh sekarang. Tatapannya berpindah dari aku ke orang yang berdiri tidak jauh dariku. Dan disitulah semuanya berhenti. Wajahnya berubah. Bukan pelan, bukan bertahap, tapi langsung. Seperti seseorang yang baru saja ditarik keluar dari kenyataan yang selama ini dia pegang. Matanya membesar, nafasnya tertahan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat dia benar-benar tidak siap. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya memperhatikan. Memperhatikan bagaimana ekspresinya runtuh dalam hitungan detik. Memperhatikan bagaimana pikirannya mencoba mengejar apa yang sedang terjadi. Memperhatikan bagaimana dia akhirnya tidak punya kendali. Ruangan itu menjadi sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang tahu harus mulai dari mana. Dan di tengah semua itu, aku tersenyum. Tipis. Dingin. Wah. Suaraku memecah keheningan. Pelan. Tapi cukup untuk membuat mereka berdua langsung menoleh ke arahku. Lengkap juga akhirnya. Tidak ada yang menjawab. Tentu saja. Karena apa yang bisa mereka katakan? Semua sudah terlalu jelas. Aku melangkah satu langkah ke depan. Tidak terburu-buru. Tapi cukup untuk mempersempit jarak. Aku mengangkat ponsel itu. Menunjukkannya tanpa perlu banyak kata. Ini yang kalian cari. Kan? Dia langsung bergerak. Refleks. Seperti ingin mendekat, ingin mengambil alih situasi yang sudah terlepas dari tangannya. Dengerin dulu, katanya cepat. Dan disitulah, aku tidak menahan lagi. Dengerin apa?
Suaraku langsung naik. Tajam. Keras. Menghantam ruangan yang tadi sunyi. Mereka berdua langsung terdiam. Aku melangkah lebih dekat. Tatapanku tidak lepas darinya. Dengerin alasan kamu? Atau kebohongan kamu yang udah kamu ulang berkali-kali? Dia tidak menjawab. Tidak bisa. Karena semua yang ingin dia katakan, sudah terlambat. Aku menunjuk ke arah orang di depanku. Ini siapa? Tidak ada jawaban. Aku tertawa pendek. Bukan karena lucu. Tapi karena muak. Kurir? Kataku sinis. Atau yang kamu rinduin tiap hari? Suasana semakin panas. Udara terasa berat. Dan aku bisa melihat, mereka mulai benar-benar kehilangan arah. Orang itu mundur sedikit. Seolah ingin menjauh dari situasi yang semakin tidak terkendali. Tapi aku langsung mengalihkan tatapan padanya. Jangan mundur. Nada suaraku lebih rendah sekarang. Tapi jauh lebih menekan. Sekalian aja. Biar jelas semuanya. Dia berhenti. Tidak bergerak lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa takut yang nyata di matanya. Aku kembali menatap dia. Orang yang selama ini aku percaya. Dan sekarang, berdiri di depanku tanpa satupun kejujuran. Aku mendekat. Sangat dekat. Cukup untuk membuat dia tidak bisa menghindar. Enak ya? Kataku pelan. Main rapi di belakang aku. Dia menunduk. Tidak berani menatap. Dan justru itu, yang membuat semuanya semakin jelas. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Aku menarik napas panjang. Berusaha menahan emosi yang sudah sampai di batas. Tapi kali ini, aku tidak ingin menahannya lagi. Karena mereka tidak pantas mendapatkan versiku yang diam. Mereka akan melihat semuanya. Tanpa sisa. Dan tanpa kesempatan untuk lari. Konfrontasi tanpa ampun. Setelah semua kata keluar, ruangan itu justru menjadi lebih sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang berat. Seolah udara di dalamnya dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa menekan dari segala arah. Aku berdiri tegak. Tidak lagi gemetar. Tidak lagi ragu. Semua emosi yang tadi meledak, sekarang berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin. Lebih tajam. Lebih pasti. Dia masih berdiri di tempatnya. Tidak bergerak. Tidak mencoba mendekat lagi. Tatapannya kosong. Seolah kehilangan arah. Sementara orang di sampingnya, sudah benar-benar tidak berani mengangkat kepala. Aku melihat mereka bergantian. Lama. Dalam. Seolah ingin memastikan bahwa momen ini benar-benar nyata. Bahwa ini bukan mimpi. Bukan juga kesalahpahaman. Ini kenyataan. Dan untuk pertama kalinya, aku menerimanya sepenuhnya. Aku melangkah pelan. Satu langkah ke depan. Lalu berhenti tepat di tengah. Cukup dekat untuk terlihat jelas. Cukup jauh untuk tetap menjaga jarak. Kalian tahu nggak? Suaraku pelan. Tapi tidak goyah. Aku bisa aja marah dari tadi. Aku berhenti sebentar. Menatap mereka. Aku bisa aja teriak. Nangis. Lempar semua ini ke kalian. Aku mengangkat sedikit ponsel di tanganku. Lalu menurunkannya lagi. Tapi aku nggak lakuin itu. Ini. Mereka masih diam. Dan aku melanjutkan. Bukan karena aku nggak sakit. Aku menarik napas pelan. Tapi karena aku sadar, kalian nggak layak lihat aku hancur. Kalimat itu keluar tanpa ragu. Tanpa emosi berlebihan. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih dalam. Dia menatapku lagi. Kali ini berbeda. Ada sesuatu di matanya. Penyesalan? Mungkin. Atau ketakutan. Atau keduanya. Aku salah? Akhirnya dia bicara. Pelan. Hampir tidak terdengar. Aku langsung menggeleng. Terlambat. Satu kata. Cukup. Dia mencoba lagi. Aku nggak bermaksud.
Berhenti. Aku memotong. Tidak keras, tapi tegas. Semua orang yang ketahuan pasti nggak pernah bermaksud. Aku menatapnya dalam. Tapi kamu tetap lakuin. Dia terdiam. Tidak ada lagi yang bisa dia bantah. Aku beralih menatap orang di sampingnya. Tatapanku tidak lagi sekeras tadi, tapi tetap dingin. Dan kamu? Aku berhenti sejenak. Kalau kamu pikir ini cuma urusan kalian berdua, kamu salah. Dia menggigit bibirnya. Masih tidak berani bicara. Karena kamu tahu. Suaraku sedikit lebih rendah. Kamu tahu dia bukan sendiri. Kalimat itu langsung menancap. Tidak perlu dijelaskan panjang. Semua sudah jelas. Aku kembali menatap mereka berdua. Untuk terakhir kalinya, sebagai satu kesatuan. Dan disitulah aku mengambil keputusan. Bukan keputusan yang tiba-tiba. Bukan juga karena emosi sesaat. Tapi sesuatu yang sudah terbentuk sejak aku membaca pesan pertama itu. Aku menegakkan bahu. Suaraku kembali tegas. Mulai hari ini, aku berhenti sebentar. Memberi ruang pada kalimat itu. Selesai. Tidak ada tambahan. Tidak ada penjelasan panjang. Satu kata itu, cukup untuk menutup semuanya. Dia terlihat seperti ingin bicara lagi. Tapi tidak ada yang keluar. Dan kali ini, aku tidak menunggu. Aku melangkah mundur. Memberi jarak. Bukan karena takut. Tapi karena aku sudah tidak ingin dekat lagi. Kalian bisa lanjut tanpa aku, kataku datar. Karena aku juga akan lanjut, tanpa kalian. Kalimat itu bukan ancaman. Bukan juga dramatis. Tapi kenyataan. Yang tidak bisa diubah lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa ringan. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena aku sudah memilih. Dan aku tidak akan kembali. Akhir yang mengubah segalanya. Setelah kata itu keluar, selesai, tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Tidak ada yang mencoba menghentikanku. Tidak ada yang berani mengejar. Dan yang paling terasa, tidak ada lagi yang perlu aku tunggu. Aku berdiri beberapa detik di tempat itu. Melihat ruangan yang selama ini terasa seperti rumah, tapi hari itu terasa asing. Sofa yang biasa kami duduki bersama. Meja yang tadi menjadi saksi semuanya. Dinding yang menyimpan begitu banyak cerita. Semuanya masih sama. Tapi rasanya, sudah tidak. Aku menarik napas panjang. Bukan napas berat seperti tadi. Bukan napas penuh emosi. Tapi napas seseorang yang akhirnya menerima. Aku tidak menoleh ke arah mereka lagi. Bukan karena tidak peduli. Tapi karena aku sudah selesai. Dan tidak ada lagi yang perlu dilihat. Langkah kakiku mulai bergerak. Pelan. Menuju kamar. Setiap langkah terasa ringan. Anehnya. Padahal kalau ini terjadi beberapa jam yang lalu, mungkin aku tidak akan sanggup berjalan setenang ini. Tapi sekarang berbeda. Karena aku tidak lagi membawa kebingungan. Aku tidak lagi membawa tanda tanya. Semua sudah jelas. Dan kejelasan itu membuat segalanya terasa lebih mudah. Aku masuk ke dalam kamar. Menatap sekeliling. Tempat yang selama ini aku anggap paling aman. Tempat di mana aku berpikir tidak akan ada kebohongan. Dan ironisnya, justru dari sinilah semuanya terhubung. Aku membuka lemari. Mengambil beberapa barang seperlunya. Tidak banyak. Tidak berlebihan. Karena aku tidak ingin membawa masa lalu lebih dari yang seharusnya. Setiap benda yang kuambil, seperti mengingatkan sesuatu. Tapi kali ini, aku tidak larut. Aku hanya melepaskan. Di luar, suasana masih sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada percakapan. Seolah mereka juga tidak tahu harus melakukan apa setelah semuanya terbuka. Dan jujur saja, itu bukan lagi urusanku. Aku menutup tas. Mengangkatnya. Lalu berdiri sebentar.
Menatap ruangan itu untuk terakhir kali. Bukan dengan benci. Bukan juga dengan penyesalan. Tapi dengan kesadaran bahwa semua yang terjadi di sini sudah cukup. Aku berjalan keluar, melewati ruang tamu, melewati mereka, tanpa berkata apa-apa, tanpa memberi tatapan tambahan, karena tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Semua sudah selesai sejak aku memutuskan. Tanganku meraih gagang pintu, berhenti sejenak, bukan karena ragu, tapi karena aku ingin memastikan satu hal dalam diriku sendiri. Dan saat itu, aku tahu jawabannya. Aku siap. Aku membuka pintu. Cahaya dari luar langsung masuk. Udara terasa berbeda. Lebih segar. Lebih ringan. Aku melangkah keluar. Dan tanpa menoleh ke belakang, aku menutup pintu itu. Perlahan. Tapi pasti. Dan disitulah, semuanya benar-benar berakhir. Atau mungkin, baru dimulai. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa kehilangan. Aku merasa bebas. Bebas dari kebohongan. Bebas dari keraguan. Dan bebas dari seseorang yang tidak pernah benar-benar menghargai apa yang aku berikan. Langkahku terus berjalan. Meninggalkan semuanya. Tanpa rencana yang pasti. Tanpa tahu kemana arah selanjutnya. Tapi dengan satu hal yang jauh lebih penting. Aku tidak lagi berada di tempat yang salah. Dan kadang, itu sudah lebih dari cukup.